Bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima, tidak boleh dibiarkan. Free Palestine! Melakukan hunger strike 2 hari, hanya minum saja. Di hari pertama itu pun, hari kedua kami minum sedikit sekali, hanya air keran di sel. Itu karena mereka nggak menyediakan air minum sama sekali. Gitu. Pasti semua anggota Global Smooth Flotilla dari seluruh dunia mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi dari Israel. Memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbaran. Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi bersama saya Friska Clarissa. Puluhan armada kapal misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla dihadang militer Israel di perairan Siprus. Pelayaran yang membawa bantuan makanan dan obat-obatan bagi warga Gaza Palestina ini terhenti. Tentara Israel menangkap dan menahan para relawan, termasuk relawan dari Indonesia. Ditahan selama 4 hari, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla kini berhasil dipulangkan ke tanah air. Dan malam ini saya mengundang aktivis Global Smooth Flotilla atau relawan kemanusiaan Gaza yang saat itu sempat ditahan oleh tentara Israel, As'ad Aras, serta Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia GPCI, Jajang Nurjaman. Selamat malam Mas As'ad, juga Kang Jajang. Selamat malam Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir di Rosi. Mas As'ad, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Proses pemulihannya berjalan baik sampai sekarang? Berjalan baik, alhamdulillah. Makin hari makin bugar insya Allah. Ya, dan terlihat sangat bersemangat malam hari ini untuk bercerita tentang apa yang terjadi. Sebelumnya mohon maaf karena saya pasti harus bertanya hal yang membuat Mas As'ad teringat pada proses penyiksaan pada saat itu yang pasti meninggalkan luka, baik itu di fisik maupun di hati Mas As'ad. Boleh tolong ceritakan Mas As'ad, waktu itu berlayar sampai mana, sampai sejauh mana, dan dicegat, ditangkap itu di mana? Ya, jadi misi pelayaran ini memang ditargetkan 6 hari mencapai Gaza. Dan kita sudah berlayar selama 5 hari. Berarti sehari lagi kapal kami itu akan sampai Gaza. Jadi kebetulan kapal yang kami tumpangi adalah kapal yang memang paling terdepan karena memiliki kecepatan di atas rata-rata dibanding kapal yang lainnya dan termasuk kapal yang lebih besar dibanding yang lainnya. Jika dicek pada saat itu kurang lebih 130 mil laut lagi sampai ke pantai Gaza. Dan kita sudah ada rencana untuk menepi sejenak di dekat pelabuhan Mesir, ya. Namun tidak sampai masuk Mesir, masih di perairan internasional karena akan ada badai di depan. Namun ternyata intercept datang lebih awal, meski kami di hari kedua, ya. Jadi hari Senin terjadi intercept pertama di mana puluhan kapal rekan-rekan kami sudah diculik duluan. Kemudian di hari kedua barulah tiba kapal kami, Kasir Sadabat, yang berjumlah 20 orang di dalamnya. Ada 2 orang Indonesia, saya, kemudian Mas Hendro di atas kapal itu. Dan karena kami sudah mendapatkan pelatihan sebelum berlayar, bagaimana jika sudah akan menghadapi intercept. Jadi pada saat itu kami sudah melihat ada tanda-tanda bahwa kita akan di-intercept.
mulai dengan adanya drone yang selalu memantau kita di malam hari. Jadi di malam hari itu kita semua matikan lampu kapal, termasuk handphone kita matikan. Dan tibalah waktunya sekitar pukul 15.00. Saat itu kita sedang siap-siap untuk makan siang, Ustadz. Ya, untuk makan siang, akan tetapi sudah terlihat kapal patroli penjajah ini ditambah dengan 2 speedboat mereka. Jadi jika sudah terlihat speedboat itu berarti Sudah pasti sudah mendekat ke kapal ya. Iya. Kami punya gambarnya Mas Asad, sambil kita tayangkan. Mas Asad juga bisa bercerita di gambar ini. Sebenarnya, nah ini. Iya betul. Ini detik-detik jelang penangkapan. Iya. Nah, ini saya yang pakai topi itu. Oh itu Mas Asad yang pakai Iya, topi. Nah pada saat itu, saat terdengar suara speedboat lah, semua sudah mulai bersiap begitu Iya, Mas sudah Asad? bersiap memakai life jacket. Nah ini kapal patroli penjajah itu di belakang kami. Oh itu? Itu. Kemudian di sana ada speedboat yang sudah siap untuk mendekat ke sebelah kiri dan kanan. Dan ini juga salah satu kapten kami yang meminta untuk tetap makan dulu. Oh begitu? Iya. Jadi kita dihimbau dalam kondisi genting seperti itu kami dihimbau untuk tetap makan. Karena kenapa? Setelah ini kalian akan lapar dan boleh jadi ini makan terakhir buat kalian. Jadi kita bergantian makan saat itu sambil memakai life jacket dan standby. Karena memang SOP dari GSF ini jika sudah dalam kondisi seperti ini kita harus duduk dalam satu tempat berkumpul, tidak berpencerna ini. Seperti ini, ya. Sudah semakin dekat. Iya. Tapi dari raut wajahnya kalau saya lihat tidak ada tanda-tanda kepanikan dari sisi Betul, kapal. bahkan di video aslinya nih teman-teman sedang yel-yel waktu itu. Oh ya, masih sempat. Free Palestine seperti itu. Apa yang membuat kawan-kawan, padahal sudah sedekat ini jarak dengan speedboat Israel, tapi masih bisa tenang, tidak panik begitu, karena padahal sudah tahu bahwa pasti akan ditangkap. Ya, kita sudah tahu dengan risiko kita akan ditangkap, kita akan disiksa. Tapi bagi teman-teman yang sudah mengetahui bagaimana kebengisan, bagaimana kejahatan para pasukan ini, maka dengan bertemu mereka itu berarti level perjuangan mereka akan otomatis naik. Seperti itu, dan itu yang memang mereka tuju. Bagi kami dan teman-teman semua aktivis ini bahwa kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Seperti itu. Waktu ini ditangkap setelah speedboat mendekat, itu dibawa kemana? Semuanya dimasukkan ke speedboat satu persatu, Iya. 20 orang itu? Tapi sebelum dimasukkan ke speedboat, kapal kami ditembaki dulu. Oh iya, tetap ditembaki? Tetap ditembaki. Apakah ada sinyal misalnya dari kapten mengatakan bahwa kami tidak membawa senjata apapun? Tidak ada. Itu hanya untuk memberikan rasa takut buat kami, agar kami semua berkumpul dan tidak ada, ya memang karakter sebenarnya mereka itu tidak seberani yang kita lihat di media sosial. Nanti ada fakta yang akan kita sampaikan kenapa kami bisa mengatakan seperti itu. Dan ini setelah kami diculik di atas kapal kami semua, kami dipindahkan ke kapal perang yang terlihat itu. Iya itu. Nah itu ya. Ya. Jadi dari kapal ini pada saat mereka mendekat ada ancaman atau tidak? Di atas kapal hanya ada kapalnya, tembakan, tidak ada kekerasan fisik yang terjadi di atas kapal kami. Kekerasan itu terjadi di atas kapal perang itu. Pada saat mereka naik ke kapalnya Mas Asad dan kawan-kawan itu apa yang mereka sampaikan pada saat tahanan itu? Penangkapan. Mereka memaksa untuk mengetahui nama kapten. Siapa kapten di antara kalian. Namun dalam SOP kami sebelum berlayar itu kami sudah sepakati tidak boleh menyebut nama kapten. Akhirnya tidak ada yang menyebutkan itu? Tidak ada yang menyebut sampai nama akhir kapten. dibawa itu? Sampai akhirnya kita dibawa. Nah yang disita apa saja oleh mereka? Kami tidak tahu karena kami meninggalkan kapal dalam keadaan seperti itu sudah hancur karena memang ditabrak beberapa kali menggunakan speedboat penjajah ini, jadi kapal kami rusak, belum lagi sebelumnya ditembaki dan kita nggak tahu kondisi kapal kita setelah itu bagaimana. Tadi ada yang membawa alat komunikasi itu otomatis relawan buang? Ya, itu juga bagian dari SOP.
semua HP relawan harus dibuang ke laut. Berapa lama waktunya tadi sejak kawan-kawan di situ tahu bahwa ada speedboat yang mendekat sampai akhirnya penangkapan terjadi? Ada kurang lebih 40 menitan sampai mereka sampai mereka naik ke atas kapal. Namun di atas kapal itu juga proses yang lama karena masing-masing diperiksa. Ya. Satu persatu diperiksa oleh mereka, kemudian setelah itu kita dipindahkan ke atas speedboat, lalu dibawa ke atas kapal yang lebih besar itu. Ada cerita dari salah satu relawan lain, Mas Andre, itu bilang bahwa saat di atas kapal mereka sepertinya baik-baik saja. Betul juga yang dirasakan? Betul. Bahkan beberapa kita lihat sayangnya di kapal kami ini CCTV-nya sudah di-jam terlebih dahulu. Jadi dia bisa mengirimkan gambar langsung ke kawan-kawan di comment center. Betul. Ya? Nah itu beberapa kasus ya, sehingga para sahabat di comment center memberikan aturan jika dalam beberapa jam gitu saja nggak ada tanda-tanda berarti sudah diintersep seperti itu. Nah, ini intersep yang kedua berarti ya? Ya di hari kedua dan yang terakhir. Kapal kami yang terakhir. Oh, kapal yang terakhir ditangkap itu karena memang sebelumnya juga Mas Hendro sempat memberikan pernyataan bahwa kami sempat diintersep, itu berhasil lolos untuk yang pertama? Tidak, belum diintersep. Oh, belum diintersep. Belum diintersep karena memang hari pertama kita menyaksikan beberapa kapal yang kita lalui itu sudah terombang-ambing tanpa ada orang di atasnya. Oh, oke. Nah, karena tadi kan CCTV-nya di-jam ya, jadi tidak ada sinyal sama sekali. Teman-teman dari GPCI tahu bahwa Mas Asad dan kawan-kawan sudah diambil oleh Israel, itu bagaimana tandanya, Mas? Ya, jadi ketika di CCTV sudah dirusak, terus rekan-rekan di kapal sudah tidak bisa memberikan kabar ke keluarga dan juga ke timnya, terus juga sinyal di transporter di kapal itu udah tidak berfungsi lagi, sehingga itu kesimpulannya udah intercept gitu. Oke. Sebenarnya ada sinyal SOS apa sih yang jadi SOP ya? Jadi kalau kawan-kawan dengan kriteria tertentu berarti artinya sudah diambil oleh Israel. Itu apa saja sinyal SOS-nya? Ya, jadi ketika tadi ya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga atau dengan tim di kantor, CCTV sudah tidak berfungsi, kemudian tracker sudah tidak berfungsi juga gitu. Maka kesimpulannya udah intercept, sehingga dari GSF protokolnya adalah memunculkan video SOS yang kemungkinan yang megang paspor dan sudah ditangkap begitu. Tapi sebenarnya pasti kawan-kawan di comment center melihat kapal Mas Asad dan kawan-kawan berlayar paling jauh itu punya harapan, wah sebentar lagi sampai ke Gaza begitu ya. Betul, karena sudah dekat gitu ya. Ini mudah-mudahan tembus, ternyata di-intercept juga begitu. Ya, karena jaraknya 24 jam saja. Iya, tinggal sehari lagi. Tinggal sehari lagi itu menuju ke Gaza. Dan kalau dilihat video yang beredar ini, kenapa ini juga jadi perhatian? Karena ada penyiksaan yang dialami oleh kawan-kawan relawan. Itu betul dialami ya Mas Asad? Betul. Seperti apa saja kondisi saat itu dan bagaimana Mas Asad bersama kawan-kawan bertahan? Kita akan bahas usai jeda.